Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jadi pembahasan yang pertama kali ini yaitu mengenai sejarah psikoanalisis. Nah, pernah nggak sih di sini teman-teman nggak bisa menyelesaikan atau menangani konflik batin dalam pikirannya dengan baik, dan ujung-ujungnya malah bikin masalah yang udah ada tuh makin rumit, yang akhirnya kebiasaan ini tuh sering bikin kita jadi nggak bisa menghadapi masalah, dan akibat lainnya adalah kita jadi sering stres, merasa tidak berdaya, dan bingung nih. Kenapa sih kok kita punya sikap yang kayak gini gitu. Nah, masalah seperti ini tuh biasanya udah pernah nih dilakuin sama orang ahli psikologi, karena setiap orang melakukan sesuatu itu pasti ada alasan di baliknya. Nah, setidaknya hal itu yang kita pelajari dari psikologi komunikasi, khususnya psikologi analisis. Psikoanalisis sendiri itu dipelopori oleh Sigmund Freud. Beliau lahir tahun 1850 dan meninggal pada tahun 1939. Jadi belum 100 tahun ya beliau meninggal. Nah, beliau ini adalah psikiater asal Austria. Nah, pendiri aliran psikoanalisis dalam psikologi. Nah, jadi psikologi itu ada 3 nih alirannya yang utama. Nah, yang pertama itu ada psikoanalisis, ada behavior, sama humanistik. Nah, beliau ini adalah pendiri aliran psikoanalisis. Nah, beliau juga dikenal sebagai bapak psikoterapi modern. Kenapa? Karena beliau ini adalah salah satu yang tanda kutip ya, yang menemukan teknik talk chair nih, terapi dengan mengobrol. Nah, ini nih makanya beliau dikenal sebagai bapak psikoterapi modern. Nah, di sini dia mengatakan ada tingkatan sadar. Hal ini juga digambarkan seolah-olah bongkahan es. Nah, baik, kita di sini bisa lihat ada konseus atau bisa disebut dengan sadar, ada frekonseus prasadar, dan unikonseus tidak sadar. Seiring perkembangannya waktu, akhirnya pada tahun 1923 ia mengembangkan nih ada 3 modal struktural yang mempelajari lebih lengkap tentang gambaran mengenai fungsi dan tujuan dari hal tersebut. Nah, yang pertama ada id, ada ego, dan ada superego. Nah, jadi yang pertama id itu adalah hasrat dari diri dalam manusia. Nah, sudah ada sejak lahir dan setiap manusia itu pasti memilikinya. Nah, jadi itu sendiri terdiri dari insting, impuls, dan juga drive. Nah, kebutuhan atau dorongan dari ini juga dibagi menjadi 2. Yang pertama yaitu ada agresi dan seksual. Nah, dorongan seksual itu artinya rasa lapar atau rasa ingin melakukan hubungan seksual dan semacamnya. Nah, lalu kalau kebutuhan agresi itu adalah kebutuhan untuk menyerang. Nah, baik menyerang diri sendiri maupun menyerang orang lain. Contoh orang yang mengedepankan itu adalah bayi. Nah, bayi ketika ia lapar, ia hanya akan menangis tanpa memikirkan moralitas atau realitasnya. Nah, yang kedua yaitu ada ego. Nah, ego ini adalah jembatan dari id dan superego. Nah, jadi itu yang menimbang-nimbang nih, harus lebih banyak id atau lebih banyak superego. Nah, ego bahkan harusnya seimbang nih, berpatokan pada prioritas dan juga waktu. Nah, di sini harus melakukan, lalu dilanjutkan dengan superego nih. Nah, superego ini patokannya pada norma yang berlaku. Nah, bisa norma agama atau norma peraturan di lingkungan atau aturan dari orang tua, dan aturan-aturan yang sifatnya ketika kita tidak melakukannya kita tidak merasa terhukum. Nah, sekian dari penjelasan dari ego, id, dan superego. Selanjutnya kita akan membahas tentang konsep dasar tujuan konseling. Dalam psikoanalisis, tujuan bimbingan dan konseling adalah untuk membantu individu mengungkap dan memahami konflik-konflik yang tersembunyi di dalam alam bawah sadar mereka secara terperinci. Konsep dasar tujuan bimbingan dan konseling dalam psikoanalisis melibatkan beberapa aspek, yakni yang pertama, pemahaman diri. Tujuan utamanya adalah untuk membantu individu memahami diri mereka sendiri lebih baik, termasuk kesadaran akan keinginan, motivasi, dan pengalaman yang mendasari perilaku mereka. Yang kedua,
pengungkapan emosi terpendam. Resiko analisis berfokus pada pengungkapan emosi yang terpendam, seperti rasa kecemasan, rasa penasaran yang tidak didasari melalui proses analisis individu dapat mengungkapkan dan memahami emosi-emosi ini untuk mengatasi konflik internal. Yang ketiga ada rekonstruksi sejarah hidup. Bimbingan dan konseling dalam analisis sering melibatkan pengungkapan dan pemahaman tentang sejarah hidup individu, terutama pengalaman masa kanak-kanak yang mungkin telah membentuk pola perilaku dan pikiran yang tak sadar. Kemudian yang keempat ada resolusi konflik internal. Tujuan utama psikologis adalah untuk membantu individu menyelesaikan konflik-konflik internal yang mungkin menyebabkan ketidaknyamanan atau disfungsi dalam kehidupan mereka. Hal ini termasuk konflik antara insting dasar seperti keinginan atau dorongan seksual atau kebutuhan sosial atau moral. Yang kelima tentang peningkatan fungsi ego. Bimbingan dan konseling dalam psikoanalisis berfungsi untuk memperkuat fungsi ego individu, yaitu kemampuan untuk mengelola realitas mediasi antara ID atau naluri dasar dan superego atau standar moral internal, serta mengatasi konflik internal dengan cara yang produktif. Kemudian yang keenam ada pemahaman terhadap mekanisme pertahanan. Selain itu, tujuan bimbingan dan konseling dalam kesukaan analisis adalah membantu individu memahami dan mengurangi penggunaan mekanisme pertahanan yang tidak sehat seperti penyimpanan, penyangkalan, atau resepsi. Dengan memahami dan mengatasi konflik-konflik internal yang telah saya sebutkan tadi, individu diharapkan dapat mencapai keseimbangan psikologis yang lebih baik dan mengalami pertumbuhan pribadi yang lebih menyeluruh. Contohnya, jika ada seseorang individu yang mengalami kecemasan yang berulang terkait dengan performa di tempat kerja, dalam hal ini konseling ketika melakukan analisis tujuannya dapat untuk difokuskan pada pemahaman dan penyelesaian konflik bawah sadar yang mungkin menjadi penyebab kecemasan terkait performa orang tersebut. Salah satunya dengan 3 cara yang akan saya sampaikan. Yang pertama, pengungkapan bawah sadar. Konselor membantu individu untuk mengungkapkan dan memahami konflik bawah sadar yang terkait dengan kecemasan mereka terhadap performa di tempat kerja. Melalui konseling, individu dapat memulai menyadari konflik internal yang tidak mereka sadari sebelumnya. Selain rasa tidak berharga atau ketakutan akan kegagalan. Yang kedua, resolusi konflik internal. Tujuan konseling mungkin berfokus pada membantu individu dalam meresolusi konflik internal yang muncul dalam konteks tempat kerja ini. Hal ini dapat melibatkan pengungkapan dan pemahaman lebih terhadap konflik-konflik bawah sadar yang terkait dengan pengalaman masa lalu individu yang mempengaruhi performa mereka. Kemudian yang ketiga ada mengubah pola perilaku yang tidak sadar. Selain itu, tujuan konseling juga dapat mencakup perubahan pola perilaku yang tidak sadar yang mungkin menyebabkan kecemasan terkait performa melalui pemahaman yang lebih dalam tentang diri mereka. Individu dapat melalui mengubahnya dengan pola perilaku yang tidak diinginkan, seperti mengalami prokrastinasi atau mengurangi self-sabotage, yang artinya perilaku diri yang mengacu pada tingkah laku yang tidak disengaja atau tidak adanya tindakan yang menghambat kemajuan seseorang dan menghalangi mereka untuk mencapai tujuan mereka. Dalam hal ini, contoh dari konsep dasar tujuan konseling dalam psikologis diterapkan dalam membantu individu mengatasi kecemasan terkait performa di tempat kerja dengan fokus pada pemahaman dan penyelesaian konflik bawah sadar yang mungkin menjadi penyebab kecemasan tersebut. Baik, saya akan menjelaskan mengenai peran dan fungsi konselor.
Peran dan fungsi konselor sangat penting dalam mendukung perkembangan individu, yaitu membantu mengatasi masalah psikologis dan memberikan bimbingan dalam berbagai aspek kehidupan. Dan berikut adalah beberapa peran dan fungsi konselor. Yang pertama yaitu memberikan dukungan emosional, di mana konselor membantu individu untuk mengatasi masalah emosional, kecemasan, dan stres dengan memberikan dukungan emosional yang diperlukan. Dan selanjutnya memberikan bimbingan karir, di mana konselor membantu individu dalam memahami minat, bakat, dan kemampuan mereka untuk membuat keputusan karir yang tepat. Selanjutnya yaitu menyediakan konseling perkawinan dan keluarga, di mana konselor membantu pasangan dalam menyelesaikan konflik, seperti memperbaiki komunikasi dan memperkuat hubungan perkawinan. Mereka juga dapat memberikan konseling keluarga untuk membantu keluarga mengatasi masalah internal. Dan selanjutnya itu mengatasi masalah psikologis. Konselor membantu individu dalam mengatasi masalah psikologis seperti depresi, kecemasan, gangguan makan, dan kecanduan. Dan selanjutnya yaitu memberikan bimbingan pendidikan. Konselor dapat memberikan bimbingan kepada siswa dalam memahami pilihan pendidikan dan menyelesaikan masalah belajar dan mengembangkan keterampilan akademis. Dan selanjutnya yaitu mengembangkan rencana perawatan, di mana konselor membantu individu dalam mengembangkan rencana perawatan yang sesuai untuk masalah kesehatan mental dan emosi mereka. Dan selanjutnya yaitu meningkatkan keterampilan sosial. Di sini konselor membantu individu dalam meningkatkan keterampilan sosial, memperbaiki hubungan interpersonal dan memecahkan suatu konflik. Dan selanjutnya yaitu memberikan dukungan krisis. Di sini peran konselor yaitu siap memberikan dukungan dan membimbing kepada individu yang sedang mengalami krisis emosional atau kehidupan. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai kelebihan dan kekurangan teknik konseling. Teknik konseling merupakan salah satu teknik bimbingan yang digunakan untuk memberikan bantuan kepada individu atau kelompok dalam menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi. Berikut adalah beberapa kelebihan dan kekurangan teknik konseling. Kita akan membahas tentang kelebihan teknik konseling terlebih dahulu ya. Oke, kelebihan teknik konseling sebagai berikut. Yang pertama, mengungkap konflik bawah sadar. Teknik psikoanalisis memungkinkan individu untuk mengungkap dan memahami konflik bawah sadar yang mungkin menjadi akar penyebab masalah psikologis. Yang kedua, pemahaman mendalam. Psikoanalisis memungkinkan individu untuk memperoleh pemahaman yang mendalam tentang diri mereka sendiri, pengalaman masa lalu, dan pola perilaku yang memungkinkan yang mungkin tidak disadari sebelumnya. Yang ketiga, perubahan jangka panjang. Dengan mengatasi konflik bawah sadar, psikoanalisis dapat membantu individu untuk mencapai perubahan yang berkelanjutan dalam pola pikir dan perilaku, bukan hanya perbaikan sementara ya. Yang keempat, beragam pendekatan. Terdapat berbagai jenis teknik konseling yang dapat dipilih sesuai dengan kebutuhan klien. Yang kelima, personalisasi. Teknik konseling dapat disesuaikan dengan karakter dan kebutuhan individu klien. Yang keenam, efektivitas. Beberapa teknik konseling telah terbukti efektif dalam membantu klien menghadapi masalah dan mencapai perubahan yang diinginkan. Yang ketujuh, fokus pada solusi. Beberapa teknik konseling seperti pendekatan berbasis solusi mendorong klien untuk berfokus pada pencarian solusi dan pembangunan kekuatan mereka sendiri. Yang kedelapan, pengembangan keterampilan. Melalui teknik konseling, klien dapat mengembangkan keterampilan yang membantu mereka menghadapi tantangan hidup yang mereka jalani. Selanjutnya yaitu kekurangan teknik konseling dalam psikoanalisis. Yang pertama, membutuhkan waktu yang lama. Mengapa terapi psikoanalisis sering memakan waktu yang cukup lama?
dikarenakan fokusnya pada eksplorasi mendalam tentang konflik bawah sadar individu, dan yang kedua yaitu kurangnya bukti empiris. Beberapa kritikus menyoroti kekurangannya bukti empiris yang kuat untuk mendukung efektivitas terapi psikoanalisis dalam perubahan jangka panjang. Dan yang ketiga yaitu keterbatasan aksesibilitas terapi psikoanalisis cenderung mahal dan memerlukan konselor yang terlatih secara khusus, sehingga hal ini dapat membuat terapi ini kurang dapat diakses oleh banyak orang. Dan yang keempat yaitu fokus yang terlalu mendalam. Terapi psikoanalisis cenderung fokus pada eksplorasi mendalam yang mungkin tidak cocok untuk individu yang membuat atau membutuhkan penyelesaian masalah yang lebih cepat. Dan yang kelima yaitu membutuhkan waktu. Tergantung pada masalah yang dihadapi klien, teknik konseling dapat membutuhkan waktu yang cukup lama untuk mencapai hasil yang diinginkan. Dan yang keenam, tidak cocok untuk semua orang. Tidak semua teknik konseling cocok untuk setiap individu. Beberapa metode mungkin lebih efektif bagi beberapa orang daripada yang lain. Dan yang ketujuh yaitu keterbatasan efektivitas. Meskipun banyak teknik konseling efektif, tidak semua masalah dapat diatasi sepenuhnya melalui konseling saja. Beberapa masalah membutuhkan pendekatan lain atau perawatan tambahan. Dan yang kedelapan, memerlukan komitmen klien. Untuk hasil yang optimal, klien perlu berkomitmen penuh untuk proses konseling dan melakukan tindakan yang diperlukan di luar sesi konseling. Nah, tadi sudah dengar kan penjelasan dari materi yang sudah disampaikan, mulai dari sejarah psikoanalisis, konsep dasar tujuan konseling, peran dan fungsi konselor, serta kelebihan dan kekurangan teknik konseling. Nah, jadi apa sih inti dari pembahasan tadi? Nah, jadi psikoanalisis itu adalah cabang dari ilmu yang dikembangkan oleh Sigmund Freud dan para pengikutnya sebagai studi fungsi dan perilaku psikologis manusia, di mana meliputi 4 aspek tadi. Yang pertama ada yang sejarah, konsep dasar dan tujuan, peran dan fungsi konselor, kelebihan dan kekurangan teknik konseling. Nah, seperti pendekatan kognitif, ada perilaku psikoanalisis atau konseling kelompok digunakan untuk membantu individu mencapai tujuan konseling mereka. Namun, penting juga nih untuk diakui bahwa teknik konseling memiliki kelebihan dan kekurangan sendiri. Sekian dari penjelasan dari kelompok kami. Jika ada salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.